Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari rekan sejawat saya, sesama advokat, dan beliau sedang menempuh pendidikan S2 di Fakultas Hukum Universitas Mataram. Pertanyaannya, apakah asas legalitas atau undang-undang bisa dikesampingkan dalam pidana jika negara dalam keadaan genting atau keadaan darurat? Saya akan menjawab dalam perspektif hukum pidana dan beberapa referensi yang saya pahami dan pelajari, bahwa asas legalitas itu sendiri asas yang sangat fundamental, prinsip yang sangat fundamental, dan tidak bisa diganggu-gugat dalam keadaan apapun sebenarnya, dilihat dari lahirnya asas legalitas. Sehingga asas legalitas itu saking pentingnya diatur dalam pasal 1 ayat 1 pertama dalam KUHP, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dipidana sebelum ada undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut terlebih dahulu. Artinya asas ini punya sejarah panjang, filosofis lahirnya asas ini punya sejarah panjang. Ada kritikan terhadap pemerintahan yang kekuasaan yang absolut pada abad sekitar 18 dan 19 saat itu, di mana pemerintah yang absolut itu dia memegang semua kendali pemerintahan, baik yang membuat undang-undang, yang menghukum orang, dan yang menjalankan undang-undang itu sendiri. Sehingga banyak hak-hak asasi manusia warga negara yang dirampas karena otoriter dari sebuah kekuasaan. Hanya kritikan-kritikan terhadap paham hak asasi manusia itu mulai pertama kali di Amerika Serikat, dikritik mengenai hak asasi warga negara, kebebasan dan perlindungan. Kemudian kritik itu bergeser ke Eropa. Pertama kali ahli hukum yaitu John Locke saat itu mengemukakan konsep negara. Kemudian oleh Montesquieu yang menganut ajaran John Locke yang terkenal dengan trias politikanya, sebenarnya paham dia itu mengambil dari ajaran John Locke yang mengemukakan 3 trias politika itu: kekuasaan legislatif, yaitu khusus membuat undang-undang; kemudian kekuasaan yudikatif, melaksanakan peradilan atau fungsi Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi; kemudian fungsi eksekutif, yaitu melaksanakan pemerintahan atau menjalankan penegakan hukum. Jadi pembagian porsi kekuasaan itu untuk membatasi kesewenang-wenangan dari pemerintah atau penguasa atau raja saat itu, sehingga dibagi oleh Montesquieu 3 kekuasaan itu, konsep yang diterapkan pertama kali di negara Prancis, kemudian oleh Jajarescu dalam bukunya Du Contrat Social menerapkan tentang perjanjian dan kehendak masyarakat, yaitu kesepakatan yang dilakukan masyarakat harus dibuat hukum tertulis dan dijalankan oleh pemerintah. Kemudian kritikan-kritikan lahir lagi di negara Italia yang dikemukakan oleh ahli hukum pidana Italia, yaitu Cesare Beccaria. Dia mengemukakan bahwa hukum itu harus tertulis agar punya pedoman bagi warga negara berperilaku, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang dilarang, mana yang dibolehkan. Sehingga dengan adanya hukum tertulis ada standar bagi warga negara untuk
eh, melakukan sesuatu. Jadi tidak ada tindakan sewenang-wenang lagi dari penguasa atau aparat penegak hukum dalam mengadili seseorang warga negara. Kemudian lahir kritikan itu yang populer dikemukakan oleh ahli hukum pidana Jerman Van Boers. Itu ahli hukum pidana Jerman mengatakan dari 3 elemen terpenting yang disingkat oleh dia dalam bahasa Latin, nullum delectu nulla puna sine propria lege ponali. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana. Suliatno ini ahli hukum pidana pertama kali yang menerjemahkan kitab undang-undang hukum pidana Indonesia dari bahasa Belanda, ya, yang mengemukakan makna dari asas legalitas itu sendiri ada 3. Pertama, hukum pidana menghukum seseorang harus berdasarkan undang-undang pidana terlebih dahulu. Kemudian dalam menghukum seseorang tidak boleh menggunakan aturan-aturan yang berlaku surut. Sebenarnya ada di dalam pasal 1 ayat 2 yang dikenal dengan asas retroaktif atau asas dubio pro reo. Kemudian dalam menghukum seorang tidak boleh menggunakan analogi. Maka dalam hukum pidana dilarang keras menggunakan penafsiran analogi kecuali 9 penafsiran yang ada dalam ilmu hukum itu sendiri. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, apakah asas legalitas bisa disimpangi atau dikesampingkan dalam keadaan negara-negara genting? Oleh Profesor Edi Osirait pada sidang Pilpres di Mahkamah Konstitusi, di mana Prof. Edi saat itu dipanggil oleh pihak terkait sebagai saksi ahli, mengemukakan 5 kriteria. Sebenarnya apa yang dikemukakan itu udah dia tulis dalam buku tentang HAM. 5 kriteria itu dia mengutip 3 diantaranya adalah pendapatnya Hans Kelsen, ahli hukum pidana Jerman yang berkeluarga negara Swiss. Dia mengemukakan 5. Yang pertama, melanggar ius cohen. Ius cohen itu hukum-hukum atau dasar-dasar yang disepakati negara-negara internasional, yang kejahatan-kejahatan yang extraordinary crime atau kejahatan-kejahatan yang sangat luar biasa mempengaruhi stabilitas suatu negara atau stabilitas secara global, seperti adanya kejahatan genosida, kitab-kitab berdasarkan dari hukum Tuhan. Kemudian terjadi reinterpretasi kembali hukum-hukum yang ada atau peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian ditambah oleh Prof. Edi ada 2, terjadinya kejahatan TSM. Yang kedua ditambah sama Prof. Edi, terjadi kejahatan yang masif menimbulkan korban. Terjadi penyimpangan atau melanggar sebuah negara, dalam konteks Indonesia adalah Pancasila. Jika itu dilanggar atau dilakukan perbuatan melawan hukum, melanggar konstitusi ataupun ideologi sebuah negara, maka itu boleh dikesampingkan asas legalitas. Kemudian yang 2, dalam keadaan negara genting atau darurat, apakah boleh menyampingkan asas legalitas? Boleh, tetapi standar dan parameternya harus diukur dengan kemampuan negara menstabilitasi kendali suatu keadaan-keadaan yang mengakibatkan darurat tersebut. Kemudian yang terakhir saya tambahkan, terjadinya hukum-hukum yang dikehendaki rakyat tapi tidak diakumulasi atau masuk dalam undang-undang yang tertulis, sehingga ini bisa dikesampingkan asal mempunyai parameter-parameter yang jelas dan tidak bertentangan dengan hukum-hukum di atasnya. Maksud saya konstitusi dan Pancasila atau dasar sebuah negara, Bruno. Itulah, sehingga kesimpulannya
bisa disimpangi asas legalitas dengan kriteria-kriteria, 5 kriteria yang dikemukakan Prof. Edi itu dan 2 kriteria yang saya kemukakan itu. Sekian penjelasan saya mengenai pertanyaan saudara teman sejawat saya ini. Terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf.